Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Renungan Harian Toraya Jumat 2 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 15. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Allah, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bimbinglah kami untuk mendengarkan dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Amin. Perkataan yang menyegarkan. Kada mepa masannang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada begitu banyak dari kita yang akhirnya merasa kecewa karena mendengarkan kata-kata dari orang lain yang menurut kita tidak enak didengar, bahkan mengganggu perasaan kita. Tentu saja ada perkataan yang baik, ada juga perkataan yang tidak baik. Sudah pasti yang kita rindukan adalah perkataan yang menyegarkan jiwa. Pembacaan kita saat ini menuliskan sebuah penghayatan pemazmur bahwa Taurat Tuhan itu sangat sempurna dan menyegarkan jiwa. Bahkan peraturan dan perkataannya memberikan hikmat karena sangat menyejukkan. Ayat 8 dan 9. Karena itu pemazmur sadar, lalu memberi gambaran bahwa takut akan Tuhan itu adalah bagian dari hidup suci. Taurat dan perkataan Tuhan itu digambarkan oleh pemazmur sebagai hal yang sangat indah, lebih daripada emas dan lebih manis daripada madu. Itu artinya tidak ada yang melebihi kuasa perkataan Tuhan, yang memberi kenyamanan ketika didengar. Dari sinilah pemazmur meyakinkan dirinya lalu sadar dan berserah sambil berkata, lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, dan janganlah menguasai aku sehingga aku tak bercelah lalu bebas dari pelanggaran. Ayat 14. Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Tuhan, kita sering kecewa dan marah karena mendengar perkataan yang tidak mengenakkan. Lalu bagaimana kita bisa meloloskan diri dari kecenderungan untuk mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain? Caranya adalah milikilah kesadaran bahwa Allah adalah pendengar pertama dari perkataan yang kita ucapkan. Karena itu, mari memperkatakan yang baik yang dapat menyenangkan Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan, kiranya menguatkan iman kami dalam menjalani kehidupan pada hari ini. Kami bersyukur bersama dengan semua jemaat-Mu di Jemaat Ramah. Terlebih khusus yang berulang tahun, sembuh dari sakit, dan menikmati berkat-berkat lainnya. Kalau hari ini mereka bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka. Jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit,
Ibu Anton Tiwa, Saudara Herman Santoso, Mama Fani, dan Bapak Martin Patanda. Terlebih khusus Bapak Martin Patanda yang hari ini menjalani operasi, Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Yang dirawat di rumah dan dalam pemulihan, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Ter Andi Lolo, Ibu Damaris Siri, Bapak Yohanes Sipi, Ibu CH Dengen, Ibu Peter Tena, Ibu Dorce Tumoimbo, Nenek Boko, Bapak Yunus Mudin, Bapak Yusuf Rante, Bapak Simon Songgo, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Onik Lakbul Awal, Ibu Martina Likubaso, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Naftali Mina, Ibu Yohana Bura, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Marta Bangalino. Tuhan, Engkau melawat mereka semua, kuatkanlah iman mereka, pulihkanlah mereka Tuhan, sehingga mereka kembali boleh kuat dan sehat pada waktunya. Bapa Sorgawi, berkati jemaat-Mu yang berduka seperti yang dialami oleh Mama Ian bersama segenap keluarga. Tuhan, kuatkan dan hiburkan di tengah-tengah duka cita saat ini. Jemaat-Mu yang bergumul oleh karena berbagai persoalan kehidupan, Tuhan kiranya melawat mereka, menguatkan mereka menghadapi pergumulan saat ini. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka hari ini. Tuhan lindungi dan jaga mereka. Berkati dalam rumah tangga mereka, damai sejahtera-Mu Engkau anugerahkan. Berkati jemaat-Mu yang berjuang mencari pekerjaan. Berkati studi anak-anak kami, tumbuh kembang mereka. Berkati orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, Engkau melindungi dan memberikan sukacita kepada mereka. Berkati proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu yang sementara berlangsung. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami dan aparat keamanan negara kami mohon Tuhan memberkati dalam memimpin bangsa kami, terlebih di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Juga persoalan pandemi COVID. Tuhan, Engkau berkati, karuniakanlah belas kasihan-Mu, pulihkanlah keadaan bangsa kami dan keadaan kami semua. Berkati dokter, perawat, semua medis dan para relawan dalam pelayanan untuk kemanusiaan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan kiranya senantiasa melindungi, menjaga dan memberkati mereka. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus berkati dan lindungi kami. Ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.